Halo, apa kabar untuk Aries? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Apa kabar nih buat teman-teman Aries? Oke, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya buat teman-teman di luar sana. Kalau ada kata-kata yang salah selama ini untuk kalian, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, ya aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, fine. So, buat Aries, kali ini aku mau reading buat kamu tentang energi asmaraku dan dia. Energinya ini adalah tergantung dari tebaran nanti apa yang tertebar. Jadi tidak harus untuk para couple ya. Oke. Sekali untuk teman-teman Aries, ini energinya adalah general reading ya. Jadi nggak semua harus cocok buat kamu energinya nih, situasinya nih ya. Jadi kamu nggak salah kalau kamu coba di Venus kamu ya, cek di videoku yang lain. Jadi kamu cek Venus kamu mana, zodiaknya apa. Nah, kamu cek di videoku yang lain. Oke, sekali lagi untuk energi aku dan dia ini bisa terbalik ya, energinya bisa kamu yang di atas atau yang di bawah. Nah, atau vice versa nih. Oke, aku mau cek, cross check dulu di sini. The Sun ini mengenai tentang kebahagiaan, kebersamaan, pencerahan, keyakinan, ya bisa juga, atau tentang semangat, atau tentang inner child, atau tentang kekanak-kanakan, bisa juga tentang energi zodiak childish lah, tentang energi childish ini juga bisa, atau bisa juga kita masalah energi apa ya, orang yang selalu bersemangat ya, orang yang pantang menyerah bisa juga. Nah ya, atau bisa saja karakter orang ini adalah karakter orang yang apa ya, terkadang itu ya namanya juga childish ya, jadi melakukan segala sesuatu tuh apa ya, intinya itu nggak pernah punya rasa takut, dia selalu melakukan segala sesuatu. Yang penting gini, kita ngomong salah tentang positif ya, tentang pemikiran yang positif. Nah, pemikiran positif ini sendiri itu kadang-kadang gini, contoh perilaku yang semacam ini tuh kayak gini teman-teman, melakukan sesuatu ya, atau melakukan suatu tindakan, tapi intinya itu kayak gimana ya, terlalu percaya diri bisa juga ya. Saking percaya dirinya itu ya, karena kita masalah saking percaya dirinya ya, ya positif aja, ya udah maju aja. Tapi resikonya seperti apa kadang-kadang nggak ngerti. Nah ini loh, karena positifnya itu tadi ya. Oke, tentang pemikiran yang positif. Oke. Tapi kalau aku lihat dari The Sun di kartu ini, intinya itu adalah dari pencerahan itu sendiri ya, pencerahan. Terus kita ngomong masalah tentang kebahagiaan ya, kita ngomong masalah sesuatu yang akhirnya bisa didapat. Nah ya, oke, aku cek dulu di sini. Oke, aku lihat ada Queen of Pentacle, the Moon, ada the Strange, dan ada the Lovers. Oke. Oke, Four of Wands, Three of Swords, ada the High Priestess, ada the Fool. Pantas saja ya kita ngomong masalah The Sun ini sendiri. Kayak gini teman-teman, kalau aku lihat ini nggak tahu ya, ini apakah energi gebetan kamu atau energi yang lain nih. Oke, gini. Intinya kalau aku melihat di sini awal dari suatu hubungan, atau bukan awal dari suatu hubungan ya. Jadi gini teman-teman, Queen of Pentacle adalah seseorang yang bisa dibilang itu agak keras kepala juga sih. Nah seperti aku bilang, ada The Sun ya, agak keras kepala. Tetapi kita masalah Queen of Pentacle ini sendiri berusaha untuk mendapatkan apa yang, bukan berusaha, jadi gini, kalau Queen of Pentacle itu kalau ingin sesuatu dia akan berusaha, bekerja keras. Nah ini loh ya, untuk bisa
mendapatkan apa yang diinginkan, cita-cita. Nah ini, kalau orang ini memiliki cita-cita, dia akan berusaha untuk meraih cita-cita dia. Ya. Nah ini. Tapi ini energinya, terkadang orang ini kalau tidak sesuai dengan keinginan dia ini akan malas. Nah ini dia. Kalau sesuai dengan harapan, kalau sesuai dengan keinginan, kalau lagi pas moodnya atau lagi pas apa yang menjadi intinya itu pemikiran atau sejalan lah ya, ini akan semangat dia untuk menjalani itu tadi, apa yang menjadi keinginan itu. Tapi kalau lagi nggak pas, kalau nggak sesuai, ini orang ini akan malas untuk ngelakuin itu. Nah ini bisa dibilang dengan hadirnya Queen of Pentacle ini, orang ini termasuk tipikal orang yang memang harus sesuai dengan energinya. Ya, Queen of Pentacle ini juga kalau aku melihat itu, kita ngomong soal sudut pandang ya teman-teman. Jadi menurut orang ini itu kadang-kadang itu ekonomi itu sangat berpengaruh. Nah, dalam hubungan asmara. Ini loh. Ekonomi itu sangat berpengaruh dalam hubungan asmara. Ya. Nih. Atau bisa kita ngomong masalah Queen of Pentacle itu kayak gini teman-teman ya. Kalau ini adalah kamu, jika aku melihat ada Queen of Pentacle ini, itu kayak kamu ini masih ragu. Nah ini dia. Apakah ada perasaan ragu kamu terhadap orang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Ya. Tapi gini, aku melihat ada masa lalu yang cukup tidak menyenangkan buat kamu. Ya. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan buat kamu di sini. Ada masa lalu yang cukup menghantui kamu. Itu alasan kenapa kayaknya kamu tuh bener-bener kayak bingung. Atau bukan bingung ya, jadi kayak memilih seseorang itu bener-bener harus kamu ini berusaha untuk kayak bener-bener orang ini bener gak sih buat gue, bener gak sih orang ini tuh memang untuk kedepannya, bener gak sih orang ini memang niatnya untuk serius. Nah ini loh ya. Tetapi di saat ini juga bisa menjadi pesan buat Aries ya, bisa menjadi pesan buat Aries nih kamu. Aku melihat ada sesuatu yang cukup terluka dari kamu. Aku lihat ada 3 swords. Aku ini kayaknya bacanya agak terbalik ya teman-teman. Aku bolak-balik nih. Ada sesuatu yang menghantui kamu di masa lalu. Ya. Ada suatu rasa sakit kamu. Ada rasa kehilangan kamu. Mungkin kamu habis putus cinta di sini oleh seseorang ya. Di sini kamu berusaha untuk healing. Nah ini. Di saat kamu mendapatkan seseorang yang baru. Ya, ada seseorang yang baru di sini. Kamu mencoba untuk kayak membuka hati kamu, meskipun kamu ragu. Tetapi sebetulnya setelah kamu menjalani ada desan, setelah kamu mungkin tahu dan mengenal dia, ya, di sini ada kepuasan tertentu. Atau kita ngomong masalah ada kebahagiaan buat kamu. Nah ini, ya. Sedangkan orang yang sedang kamu pikirkan saat ini, itu dia merasa nyaman juga sama kamu, ya. Dia merasa nyaman sama kamu. Dia aku melihat dia kayak berusaha untuk bertahan di sini bersama kamu. Kalau aku lihat ada lovers, jangankan kamu, mungkin dia juga ada perasaan yang cukup tulus terhadap kamu. Hanya saja mungkin kamu yang bimbang atau sebaliknya nih. Nah, ini bisa juga, makanya aku bilang terbolak-balik. Dia ini perasaan dia tulus sama kamu, ya teman-teman. Nah, cuman yang menjadi ragu, apakah kamu juga sayang terhadap dia? Apalagi kamu memiliki energi di masa lalu, apalagi kamu memiliki yang namanya ketakutan dari masa lalu, sehingga di sini kamu membuka perasaan kamu sendiri itu masih ragu, atau bahkan pikiran kamu yang membuat perasaan kamu akhirnya menjadi ragu. Bisa nggak ya, bener nggak ya? Nah, tapi aku harap dengan hadirnya desan ini sendiri ada sesuatu yang akhirnya menjadi pencerahan buat kamu, sehingga kamu memahami dia, mengetahui dia. Akhirnya kamu juga merasa nyaman sama dia, dia juga nyaman sama kamu. Nah ini, ya. Makanya kita ngomong masalah the lovers dan the fool ya teman-teman. Aku melihat ada suatu jejak baru, langkah baru, new beginning, lembaran baru. Ya, kamu bersama dia, di mana kamu tuh mungkin suatu saat bisa bersama dia di sini.
Intinya apa? Bisa nggak kalian bertahan? Nah ini, hindari yang namanya ketakutan dan kecemasan. Ya, hindari ketakutan dan kecemasan kamu. Karena kalau kamu masih kita ngomong masalah kecemasan kamu, mungkin tentang masa lalu kamu yang akhirnya imbas ke dia, atau kita ngomong masalah kecemasan kamu tentang dia, atau kita ngomong masalah negative thinking, kita ngomong masalah inner insecure, kita ngomong masalah mikir yang aneh-aneh, ya, maka itu akan menyakiti hati dia. Bisa juga itu yang akan membuat dia kecewa, bisa juga seperti itu, ya. Maka yang harus kamu lakukan adalah keluar dari insecure kamu sendiri, ya. Apapun yang menjadi cobaannya, ya, asalkan kalian berdua ini bisa bertahan, ya, maka kalian ini bisa untuk kedepannya. Kita ngomong masalah strange ini sendiri ya teman-teman, yaitu apa? Bagaimana kamu bisa keluar dari insecure kamu sendiri di sini? Bagaimana cara kamu bisa keluar dari situasi pikiran di sini? Nah, ya, sebetulnya kalau kita ngomong masalah High Priestess ini sendiri, ya, loh, ya, kalau kita ngomong masalah High Priestess ini sendiri, sebetulnya kalau dia ini loh, kita lihat ya, kita ngomong masalah ada 9 of Pentacle, ada 10 of Pentacle, ini udah kayak intinya itu udah langkah itu udah hampir di puncak ya teman-teman. Jadi kayak langkah itu sudah hampir ke jalan finish. Nah ini loh, yang menjadi permasalahan ini adalah The Moon. The Moon adalah seseorang yang terjebak dalam pikiran. Nah ini, terjebak dalam pikiran. Bingung. Kalau orang ini banyak mikir, ya, akhirnya bingung langkah apa yang harus diambil, ke sini atau ke sini, harus seperti ini, harus seperti ini, apakah dia begini atau begini, apakah perasaan dia begini atau begini. Nah ini loh, ya, nih, makanya gini, aku melihat strength ini sendiri, makanya kan aku bilang bahwa apapun yang terjadi harus keluar dari situasi ini. Tapi kalau belum bisa menghindari yang namanya kecemasan dan ketakutan, maka nggak bisa menerobos, ya, nggak bisa kayak keluar. Akhirnya the lovers ini bisa jadi kehancuran dalam hubungan, akhirnya menjadi keraguan. Tapi kalau kalian ini bisa keluar dari insecure, maka the lovers ini sendiri bisa diartikan dengan yang namanya apa? Kasih sayang tulus, cinta yang tulus, hubungan yang tulus, hubungan yang sukses. Nah ini loh, ya. Kalau kalian ini nggak bisa, yang ada apa? Yang tadinya ini udah nyaman sama kamu, akhirnya merasa kecewa. Kalau udah merasa kecewa, lebih cenderung untuk berhati-hati. Bener nggak sih kalau hubungan ini bisa dilanjut? Bisa nggak sih? Ya. Padahal yang dia inginkan adalah suatu kestabilan. Kestabilan dalam hal apa? Tidak hanya masalah materi, tidak hanya masalah masa depan. Kita juga ngomong masalah tentang asmara, kebahagiaan. Nah ini, the sun. Intinya tentang kebahagiaan. Kita ngomong masalah positive thinking. Mungkin ini adalah suatu pesan untuk Aries. Atau bahkan mungkin ini adalah pesan untuk pasangan kamu yang mungkin kamu merasa bahwa dia merasa insecure dalam suatu hubungan, ya. Sehingga apa? Kalau memang situasi The Moon ini bisa dihindari, maka hubungan ini, ya, ini bisa menjadi langkah selanjutnya. Seperti aku bilang, kalau mendaki gunung ini udah hampir sampai puncaknya, tinggal goalnya aja. Tergantung apa? Situasi kalian. Apakah kalian ini bisa keluar dari insecure ini? Nah, makanya muncul The Sun. The Sun dan The Moon ini sangat berbanding terbalik ya teman-teman. Saking hati-hatinya mikir gitu ya. Aduh, kedepannya nanti iya kalau aku begini, kalau dia begini, kalau enggak gimana. Jadi kalau orang mau maju tuh nggak bisa. Karena ketakutan sendiri, mau melangkah akhirnya nggak bisa. Akhirnya apa? Orang yang sedang kamu pikirkan ini akhirnya menjadi ragu. Ya, akhirnya menjadi ragu di sini.
Setelah dia ragu, kamu juga ragu akan perasaan dia. Akhirnya hubungan ini bisa jadi hubungan yang, nah ini bisa turun lagi. Yang udah hampir puncak, bukannya sampai, bukannya goal, ini malah mundur. Nah ini loh. Makanya di sini aku berharap, dia tuh kayak berharap ya. Dia ini berharap bahwa ada situasi yang baik dalam situasi kamu. Ya, dia berharap ada sesuatu yang baik dari situasi kamu. Di sini kalau aku melihat, dia tuh kayak berharap ada suatu kabar yang baik lah dari mungkin cara kamu berpikir, cara kamu bertindak, ya. Nah ini, karena saking berhati-hatinya itu, akhirnya apa? Ini bisa berpengaruh di energi asmara, berpengaruh di energi orang yang sedang kamu pikirkan. Akhirnya orang itu juga berhati-hati. Akhirnya orang itu akhirnya orang yang sedang kamu pikirkan ini akhirnya ya mikir lagi. Wah, kalau situasi orang ini kayak gini, gimana ya buat kedepannya ya, situasinya kayak gini, bisa nggak ya? Nah itu tadi loh. Ya, sebetulnya gini ya teman-teman, semoga saja kalian ini bisa keluar dari situasi ini. Kalaupun ini bukan kamu, ya, kalau ini adalah orang yang sedang kamu pikirkan, yang merasa insecure, harus keluar dari situasi itu. Ya, nih loh. Karena kita harus berpikir itu bukan ke belakang. Jangan sampai kita itu memikirkan sesuatu yang gimana ya? Memikirkan sesuatu yang akhirnya menghambat jalan kita, menghambat suatu hubungan, menghambat seseorang yang datang, menghambat seseorang yang ingin berjuang untuk kita. Nah, ini. Intinya seperti itu. Ya. Karena pikiran sendiri itu sangat berpengaruh loh untuk diri sendiri, untuk masa depan, untuk orang-orang di sekitar. Ini sangat berpengaruh, pikiran. Nah ini, orang sakit bisa karena pikiran, orang putus hubungan itu bisa karena pikiran, orang stres itu bisa karena pikiran. Nah ini ya. Maka muncullah the sun. Positive thinking. Dengan hadirnya the lovers ini sendiri adalah suatu pertanyaan, kamu benar-benar sayang gak sama dia? Kalau sudah kamu sayang, merasa sayang, sekarang pertanyaannya, kamu yakin gak dengan orang yang sedang kamu pikirkan? Nah, orang yang kamu pikirkan juga gitu, yakin gak sama kamu? Percaya gak dengan perasaanmu? Kamu percaya gak dengan perasaannya? Nah ini, ya, jadi diyakinkan dulu. Oke, jadi itu ya buat teman-teman Aries di luar sana, semoga bermanfaat. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.